Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini, Kamis 15 Juni 2023. Sabda Tuhan diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 20 sampai 26. Renungan dipersiapkan dan akan dibawakan oleh Suster Maria Stefanita PRR, dan doa bersama dengan saya Suster Maria Aurelia PRR. Mari kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dengan menyanyikan lagu Vincreator. Roh Tuhan memenuhi dunia, haleluya, haleluya. Ia merangkul segala sesuatu, Ia memahami segala tutur bahasa. Roh Tuhan memenuhi dunia, haleluya, haleluya. Allah bangkit, lalu tercerai-berailah musuhnya, dan yang membencinya berlari dari hadapan wajahnya. Roh Tuhan memenuhi dunia, haleluya, haleluya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra, pujian bagi Roh yang kudus. Roh Tuhan memenuhi dunia, haleluya, haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu untuk anugerah-Mu yang senantiasa menyertai kami. Dalam hidup Engkau menghendaki Putra-Mu menderita di salib untuk mengenyahkan kuasa musuh dari kami. Semoga kami sebagai anak-anak-Mu kelak memperoleh rahmat kebangkitan oleh karena sabda-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Injil Matius bab 5 ayat 20 sampai 26. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang disabdakan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu,
dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dia di tengah jalan, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar utangmu sampai lunas. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Setia dalam kebenaran, para beriman yang terkasih, Tuhan yang setia tentunya menuntun umatnya yang setia pula. Setia berarti menjaga diri untuk tetap taat pada kehendak Tuhan, hidup dalam kekudusan dan keadilan, serta melakukan hal yang baik dan berkenan kepadanya. Setia juga berarti memelihara hidup yang konsisten dalam kebenaran. Percuma memulai hidup baik-baik kalau ujung-ujungnya jahat. Itu bukan berarti tidak usah hidup baik-baik saja, melainkan harus menjaga diri agar jangan tergelincir ke dalam kehidupan yang berdosa. Pada dasarnya, Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa. Semua manusia adalah ciptaannya yang Ia kasihi dengan sepenuh hati. Itu sebabnya peringatannya tegas, jangan bermain-main dengan kemurahan Tuhan. Setiap kehidupan yang tidak tekun dalam kebenaran akan menuai penghukuman keras. Orang yang bertobat dan perbuatannya jahat akan mendapatkan pengampunan dan pemulihan. Para beriman yang terkasih, tidak mudah untuk menjaga diri dalam kekudusan di tengah-tengah dunia yang najis dan yang menghalalkan segala kejijikan menjadi hal yang biasa, bahkan sebagai kenikmatan semata. Kita yang bertekad untuk tetap hidup bersih dan berkenan kepada Tuhan, tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Kita harus saling menopang dan menguatkan. Kita perlu teguran-teguran kasih yang dapat mengingatkan kita akan Tuhan. Namun, sumber kemenangan dari godaan dosa hanyalah ada pada Yesus. Dia sudah menang terhadap berbagai cobaan. Dia yang dapat memahami setiap pergumulan dan mungkin seringkali perasaan putus asa. Dekatkan diri padanya secara pribadi setiap hari melalui perenungan firman Tuhan dan doa. Para beriman yang terkasih dalam Tuhan, Injil hari ini sangat mengejutkan karena Yesus memakai ilustrasi kehidupan keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Bagi Yesus, kehidupan agama mereka tidak sejati. Mereka bukan pelaku firman. Bagaimana mungkin orang-orang yang kesehariannya bergaul dengan firman Tuhan ternyata di mata Yesus bukanlah pewaris kerajaan surga? Ketaatan orang-orang Farisi hanyalah bersifat lahiriah. Apa yang mereka lakukan tidak didasarkan atas kasih kepada Allah dan sesama. Oleh karena itu, Yesus menasihati para murid-muridnya untuk tidak memiliki hidup keagamaan seperti yang dimiliki oleh para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yesus ingin para muridnya memperlakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, mulai dari dalam hati, bukan hanya sekedar tingkah laku lahiriah. Lalu bagaimana mungkin Ia mengharapkan kita berbuat lebih dari orang-orang Farisi? Bisa, hidup keagamaan kita bisa lebih baik karena berasal dari Kristus.
Karena kita memiliki kebenaran Kristus, kita dapat mematuhi Tuhan dengan kasih. Salah satu ciri Kristiani yang harus nyata dalam hidup anak-anak Tuhan adalah sikapnya terhadap sesama manusia. Setiap sikap tersebut harus sepadan dengan bagaimana Tuhan bersikap terhadap manusia ciptaannya sendiri. Hukum Taurat memberikan larangan jangan membunuh. Di balik perintah itu ada prinsip ilahi bahwa Tuhanlah yang memiliki hak atas hidup dan mati seseorang. Oleh sebab itu, manusia harus menghargai hidup sesamanya. Jadi, Yesus menegaskan bahwa bukan hanya tindakan membunuh yang disebut sebagai dosa, melainkan juga terhadap sesama mengata-ngatai sesama manusia sebagai kafir atau jahil sudah dikategorikan dalam pembunuhan. Istilah sekarang ialah pembunuhan karakter. Artinya, baik kemarahan maupun pembunuhan merupakan pelanggaran terhadap hukum Taurat yang keenam. Sikap demikian adalah sikap yang merendahkan sesama manusia yang adalah gambar Allah. Itu adalah sikap yang tidak manusiawi. Sikap demikian turut menghina Sang Pencipta. Maka Allah yang menghukum keras orang yang bersikap demikian. Oleh karena Allah membenci sikap demikian, maka pertobatan mutlak harus terjadi sebelum hidup kembali berkenan kepadanya. Jangan mengira ibadah diterima oleh Tuhan bila perilaku hidup sesama salah. Allah akan membela orang yang diperlakukan tidak manusiawi. Jadi, sebelum orang tersebut mengadukannya kepada Allah dan hukuman dijatuhkan, cepat-cepatlah berdamai. Ingatlah, menumpuk kemarahan dalam hati kita akan meracuni pikiran dan tindakan kita. Kemarahan dapat menyebabkan kita kehilangan kendali diri dan berbuat apa saja pada orang lain. Kita perlu belajar mengendalikan diri agar dapat meredam kemarahan dan tetap tenang. Itulah kunci kemenangan kita atas kemarahan tersebut. Amin. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita bagi mereka yang mengalami kehilangan orang tersayang. Ya Bapa, rahmatilah mereka yang mengalami kehilangan orang-orang tersayang dengan kekuatan, ketenangan dan penghiburan melalui peristiwa hidup ini, dan ubahlah kedukaan orang yang bersedih menjadi kegembiraan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, bagi dunia yang tercerai-berai. Ya Bapa, satukanlah dunia yang sedang tercerai-berai dengan penuh perselisihan ini, sebab hanya Engkaulah yang sanggup memperbaharui dan memperdamaikan umat manusia yang mendiami di bumi ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, bagi mereka yang menjauhkan diri dari gereja dan keluarga. Ya Bapa, rahmatilah kesadaran akan arti hidup yang sesungguhnya dalam diri mereka yang sedang menjauhkan diri daripada-Mu, dari tengah-tengah keluarga mereka, agar kepulangannya memberikan kami sukacita untuk melihat Engkau dalam diri mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk menerima berkat dari tangan hamba-Mu yang Kau urapi. Tuhan sertamu dan sertamu juga, saudara dan saudari keluarga-keluarga kita, senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, sudah bergabung bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Jumpa lagi dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari berikutnya. Kami akan selalu hadir menyapa